Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mungkin perkenalan ya. Jadi perkenalkan, nama saya Wisnu Manu Praba. Ya, saat ini saya menjabat sebagai salah satu direktur di PT Javan Cipta Solusi. Nah, pada siang hari ini ya, kita akan bareng-bareng berdiskusi tentang struktur data, khususnya tentang pohon gitu sih, struktur pohon. Oke, tapi mungkin sebelum nanti kita ada teorinya gitu ya, kita ada ngobrol-ngobrolnya sebentar. Kemudian nanti setelah selesai teorinya singkat, kita akan praktek bareng-bareng gitu ya. Jadi teman-teman nanti ada case, teman-teman berusaha untuk menyelesaikan case tersebut. Nah, untuk itu tolong disiapkan ya, mumpung masih ada waktu. Bagi yang belum, bagi yang sudah ya alhamdulillah berarti bisa fokus gitu ke teorinya, tapi yang belum silakan mempersiapkan ini ya, sebuah database, boleh pakai MySQL, boleh pakai Postgre, terserah, tapi saya nanti akan demonya akan menggunakan MySQL. Kemudian menggunakan database klien ya, entah DataGrip, DBeaver, HDSQL, MySQL Workbench, PGAdmin, dan terserah gitu. Silakan yang nyaman dengan rekan-rekan gitu sih. Nah, mungkin sebelumnya saya akan coba pull ya. Ya, mohon silakan untuk ngecek untuk terkait dengan persiapan ini. Bagi peserta silakan vote apakah sudah punya gitu dua hal ini gitu, MySQL sama database kliennya. Oke, 4 orang sudah. Nggak apa-apa, disampaikan aja ya, sampai ini kita cepat aja. Oke, ya mayoritas bilang sudah siap ya. Jadi insya Allah bisa lancar lah sesi pada kali ini. Oke, ya pertama tentang saya akan share dulu ya tentang kenapa sih kok perlu ada sesi kali ini gitu ya. Jadi statement saya, struktur data tree ini bisa dibilang struktur data yang sebenarnya sih jarang dipakai ya, jarang dipakai. Tapi sering dipakai. Gimana ya? Jadi kalau orang biasa sih jarang gitu pakai tree gitu, engineer biasa. Tapi sebenarnya kalau misalkan yang advance itu akan banyak banget gitu menggunakan struktur data tree. Dan struktur data tree ini bisa dibilang salah satu yang paling sulit dipahamin gitu. Jadi pengalaman di Javan gitu ya, kemudian pengalaman dulu juga waktu masih saya kuliah, tree ini banyak yang nggak paham. Jadi susah gitu sih, susah dipahamin. Nah, padahal kalau misalkan rekan-rekan bisa memahami ya tentang struktur data tree ini, ya itu teman-teman hebat gitu sih. Dan ya struktur data yang lain itu jadinya akan lebih mudah gitu sih. Jadi saya makanya pengen gitu bahwa teman-teman yang masuk magang di batch kali ini, salah satu yang pengen dicapai adalah teman-teman bisa semua memahami tentang struktur data tree. Dan menjadi mindset bersama ya bahwa kita nggak menilai siapa yang bisa, siapa yang tidak bisa.
Tapi kita pengen semuanya bisa, gitu. Jadi harapannya teman-teman yang nanti akan cepat, ya alhamdulillah gitu ya, nanti bisa berkontribusi membantu teman-teman yang lain yang masih belum memahami. Tapi buat teman-teman yang nanti agak terlambat, saya harap jangan menyerah gitu. Jadi kita akan finish, kita akan menyelesaikan puzzle ini bersama-sama. Jadi targetnya ada semuanya finish, tidak ada yang tidak bisa. Nanti di akhir sesi, ya materi kali ini itu akan ada kuisnya ya di Moodle. Jadi kalau misalkan hari ini bisa jawab semuanya, harusnya sih kuisnya juga lancar gitu sih. Karena sama sih soalnya sih. Gitu ya. Jadi saya ulang lagi, struktur data tree ini struktur yang cukup rumit, padahal banyak banget gitu pengaplikasiannya. Cuman ya banyak yang, ya pengamatan saya selama ini banyak yang tidak menguasai. Oke, sedikit teori. Ya pertama kita akan memahami tentang struktur data ya. Jadi struktur data ini sebuah cara, kita kan ngoding ya, kita kan engineer ya. Jadi semua dari kita kan engineer. Nah, engineer, programmer, kita membuat sebuah aplikasi. Nah, aplikasi itu pasti menyimpan atau menampilkan data. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana gitu kita akan menyimpan dan merepresentasikan data kita gitu kan. Ya mungkin ya itu ada banyak cara gitu. Jadi caranya adalah dengan ya struktur data. Nah, ini ada beberapa struktur data yang umum gitu ya digunakan. Nah, biasanya ada objek, ada list, ada array, ada, nah itu mungkin yang 3 ini banyak yang tahu gitu ya. Array di PHP, kalau di misalnya engineer PHP mungkin biasanya pakainya objek sama array gitu. Tapi kalau misalkan engineer Java, list itu ada macam-macam, ada array list, ada interface list, dan sebagainya gitu. Nah, tapi selain 3 yang umum itu, ada lagi gitu, yang lain gitu ya. Ada stack, stack, kemudian tree gitu sih. Stack itu kalau ada yang pernah mainan Uno, nah saya bentuk Uno yang disusun ke atas itu ya, bukan yang kartu Uno, tapi yang disusun ke atas itu adalah stack. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang tree. Tree itu pohon. Jadi pohon, jadi ada akar, ya, kemudian ada cabangnya. Cabangnya bisa punya anak lagi, bisa punya cabang lagi, dan punya cabang lagi, dan punya cabang lagi, seperti itu. Nah, jadi tentang struktur data ini penting banget. Jadi itu menyimpan dan merepresentasikan data. Akibatnya apa kalau kita tidak bisa menguasai materi tentang struktur data? Ya pertama bingung gitu. Ini ada data. Kemudian bingung. Oke, gimana cara nyimpennya gitu. Kemudian oh bisa nyimpen gitu. Misalkan cuma terbatas bikin objek doang gitu, yang dikuasai. Oke, saya bisa nih bikin objek gitu di Laravel pakai model gitu misalkan. Kemudian pakai itu. Oke, bisa gitu ya, satu data bisa kesimpan. Kemudian nanti ada konsep gitu. Misalkan seseorang punya profil diri gitu ya, punya nama, punya alamat, punya jenis kelamin, tempat tanggal lahir. Oke, pakai objek bisa. Kemudian ini ada riwayat pendidikan. Nah, riwayat pendidikan itu ada banyak gitu. Kemudian riwayat pendidikan juga punya anak lagi, misalkan apa gitu. Nah, itu nanti kita harus bisa punya struktur datanya. Kalau nggak bisa nanti akan kerepotan. Nah ini ya contoh kasusnya ya. Tadi sekilas struktur data ada macam-macam gitu ya. Ada bentuknya bisa jadi objek, array, kemudian ada list. List itu juga ada macam-macam ya. Jadi list itu secara umum. Nanti kalau misalkan teman-teman baca nanti ada array list, ada nested list dan sebagainya. Nah, di sini ini ada CV ya. Nah, bayangkan
ya misalkan kalau di aplikasi web itu ada LinkedIn gitu misalkan. Nah, kemudian kita membuat sebuah aplikasi seperti ini halamannya. Jadi ada nama, ada fotonya, kemudian ada data pribadinya, ada pendidikannya, ada pengalamannya gitu. Ada yang mau nyoba volunteer nggak? Bisa nggak menyebutkan apa namanya? Apa yang akan digunakan struktur datanya gitu untuk menampilkan data pribadi gitu. Ada yang mau menjawab? Ayo, jadi seseorang punya tempat tanggal lahir gitu, kemudian jenis kelamin, kemudian ada alamatnya, ada agamanya, sama ada statusnya. Bagaimana kita akan menyimpan data ini? Ada yang mau jawab? Oke, jadi mungkin kita akan menggunakan objek atau array ya. Jadi kita akan buat sebuah array tempat isinya Pamekasan, tanggal lahir isinya 1 Februari, jenis kelamin disimpan di array, kemudian nanti ya disimpan ke database, kemudian nanti ketika mau menampilkan ya dapat array, kemudian ditulis gitu ya di sebuah tampilannya. Betul. Jadi itu pakai array atau pakai objek ya. Jadi dijadikan sebuah objek, kemudian ya ditampilkan gitu tempat, tanggal lahir segala macam. Nah, berikutnya akan ada data tentang riwayat pendidikannya gitu. Jadi di sini ada tahun sekolahnya, kapan aja, nama sekolahnya, apa alamatnya di mana. Nah, riwayat pendidikan satu orang ini kan akan punya banyak ya, atau punya beberapa riwayat pendidikan. Dia punya riwayat SD, SMP, SMA, kuliah gitu misalkan. Berarti kan ini ada satu orang punya banyak data pendidikan. Nah, untuk menyimpan dan merepresentasikan data ini, ya berarti kita harus membuat sebuah list. Jadi untuk yang banyak itu namanya list. Jadi nanti ini list itu ciri-cirinya ya berarti ada banyak tipenya sama gitu. Jadi ini list of education gitu misalkan. Kemudian bisa ditampilkan di sini. Nah ini mirip juga ya tentang pengalaman. Pengalaman itu akan ada, ini pengalaman kerja maksudnya, itu akan ada beberapa data, kemudian ya sudah, itu presentasinya adalah sebagai list. Nah kemudian ini ada kontak, ya ini juga bisa kita pakai list juga. Kemampuan, kita juga bisa pakai list juga gitu. Nah jadi makanya tadi list atau objek ya. Jadi makanya tadi saya sebutkan di awal sebenarnya sih untuk kebanyakan aplikasi objek struktur data yang digunakan itu ya umumnya cuma 3 gitu. Kalau nggak array atau objek, kemudian list gitu. Oh ya, ini juga bisa pakai array juga ya. Jadi nggak pakai list gitu, tapi pakai array juga bisa juga sih pendidikan ini. Gitu. Jadi bisanya sih muter-muter di situ aja. Jadi makanya tentang tree ini jarang sih dipakai di ya aplikasi seperti ini. Sekilasnya itu nggak dibutuhkan. Tapi balik lagi ke prinsip awal yang saya sampaikan tadi, bahwa tree ini rumit gitu ya. Jadi rekan-rekan kalau paham tentang struktur data tree, itu insya Allah yang 3 ini objek, array, sama list itu otomatis akan paham juga. Tapi kalau misalkan teman-teman paham ini, belum tentu teman-teman bisa memahami struktur data tree. Ya, jadi secara basic tree itu datanya seperti ini gitu, bentuknya pohon. Jadi ini ada rootnya, ujungnya, kemudian dia punya anak, anaknya punya anak lagi, anaknya punya anak lagi, anaknya punya anak lagi. Nah, kebayang nggak ya, data apa yang bentuknya kayak gini gitu? Ada yang mau bilang
misalkan siapa ya, Mas Danang Ivanullah itu, kebayang nggak ya ada data apa ya? Kalau tadi kan contohnya kan tentang kurikulum vitae, Mas Danang bisa open mic, kira-kira data apa ya yang bentuknya kayak TOEIC seperti ini? Ya mungkin struktur organisasi ya Pak. Oke, betul, struktur organisasi satu. Terima kasih. Kemudian Mas Ashari Fauzan, ada ide lain lagi nggak selain struktur organisasi? Mungkin itu dari bagian kayak pertandingan. Oke, betul. Turnamen gitu ya? Ya, turnamen gitu, Pak. Oke, betul. Oke, satu lagi Mas Ardianto. Apa ya, kira-kira data apa yang disimpan dalam bentuk tree seperti ini? Ada Mas Adi? Oh, oke, bermasalah. Oke, selanjutnya Mas Alwi, oh silsilah keluarga, ya oke. Nah, sekarang saya tanya ke Mas Alwi Derajat, kebayang nggak Mas kalau misalkan bagaimana menyimpan silsilah keluarga dengan menggunakan bentuk tree seperti ini? Iya Pak, bayang. Sorry, kurang kencang soalnya, bisa nggak? Halo Pak, ya. Halo, Halo, halo. ya Pak. Kecil ya suaranya ya? Atau saya yang kecil ya? Boleh diulang lagi Mas? Halo Pak, halo, Oh, halo Pak. kecil ya? Mic-nya kurang kencang. Halo, cek Pak. Oke, ya ini itu tadi udah ada beberapa contohnya ya. Kita akan praktek ya. Pada sesi kali ini kita akan membuat data bentuknya TOEIC seperti ini. Nah ini contoh kasusnya ya. Tadi oleh Mas Aldianto. Mas Aldianto sudah dicontohkan bahwa bentuknya itu silsilah keluarga. Nah ini kita punya contoh datanya ya. Ini akan menjadi data kita pada hari ini. Kita punya dua data nih, silsilah keluarga kerajaan Inggris ya, sama silsilah kerajaan Mataram kuno. Jadi ini Empu Sendok punya anak namanya Sri Isana Tunggawijaya. Dia punya anak Sri Makutang Sawardana. Ya saat ini juga punya kita Ratu Elizabeth punya anak namanya Charles, Anne, Andrew sama Edward. Charles punya anak William sama Harry ya. Nah untuk memudahkan masalah, kita tidak mempertimbangkan dulu tentang suami atau istrinya. Jadi cuman yang dipikirkan cuma anaknya. Jadi misalkan Empu Sendok, anaknya cuma satu, Sri Isana Tungga. Ini pasangannya, Sri Lokapala ini tidak dimasukkan sebagai data. Ini punya anak Guna Priyadamtani. Ini anaknya, yang ini tuh suaminya nggak masuk ke data. Jadi ini contoh kasusnya ya. Nah, oh iya salah saya. Nah ini silakan ya teman-teman buka modelnya. Di situ ada saya tambahkan sebuah kuis kasus keluarga kerajaan. Ya ini URL-nya. Silakan buka URL ini. Kemudian nanti di sini itu ada filenya ya. Ini ada filenya. Wah, ini ada ini. Ini ada filenya. Silakan di-download ya. Ini datanya. Kemudian di dump ke database ya. Harusnya sih sudah bisa ya ngedump database ya, karena sebelumnya sudah ada SQL. Nah nanti ini akan ada datanya seperti ini. Jadi ini ada Elizabeth, Charles, itu sudah saya siapkan datanya. Jadi targetnya sekarang silakan rekan-rekan untuk kita ada waktu mungkin 10 menit ya, sampai jam 13.35.
silakan download filenya, kemudian di-dump ke database-nya. 10 menit sampai jam 13.35. Nanti lapor ya yang sudah ya. Saya buatkan pool-nya. Oke, sama tadi ya prinsipnya, semuanya harus finish. Jadi yang sudah finish, sudah berhasil ngedump, tekan vote iya. Bagi yang belum, silakan open mic atau chatting untuk sharing apa yang nggak bisa dalam proses ngedumpnya. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Silakan yang sudah download, sudah ngedump, silakan pilih iya. Bagi yang belum bisa, silakan disampaikan apa masalahnya, nanti kita bantu bersama-sama.
Kalau ada yang kesulitan, jangan takut dan jangan malu untuk bertanya ya. Tadi prinsipnya kita akan finish bareng-bareng. Tidak boleh ada yang ketinggalan. Tiga menit lagi, bagi yang kesulitan, tanya ya. Nanti sayang kalau nggak bisa. Kalau yang sudah, silakan vote sudah selesai ya. Pak, MySQL-nya masih belum bisa di running Pak, ada error. Apa errornya? MySQL-nya Pak nggak bisa di running, belum bisa connect data grab-nya. Kenapa itu? Bisa tahu solusinya? Ini lagi saya coba atasi Pak. Oh. Apa pesan errornya? Siapa tahu saya bisa bantu. Dia nggak bisa di running, cuma oke aja Pak. Kalau Apache-nya bisa di website di apa namanya? Mungkin ada MySQL lain yang sudah jalan. Oh ya Pak, coba cek dulu. Soalnya ini aksesnya ditolak pas buka. Pakai apa Mas? Windows atau pakai Linux? Linux, Linux Mint. Mau share screen? Kenapa Pak? Share screen biar dibantu bareng-bareng. Yang lain iya. juga jadi tahu juga bisa pembelajarannya. Silakan. Ini Pak masih oke Pak, belum running. Coba, ini buktinya buka tab baru Mas. Jadi satu cara, udah tahu belum caranya membuktikan, jadi itu kan MySQL kan by default kan di port 3306 ya. Nah Mas bisa tes dengan menggunakan perintah, coba telnet. Di sini Pak tulisnya Pak, atau di tab baru? Di situ. Telnet. File? Telnet. Saya chat ya. Ya. Ya Pak, telnet. Oke. Nah, itu sudah hidup. Oh, udah hidup Pak. Berarti sudah ada MySQL yang itu berarti sudah hidup itu MySQL-nya. Oh, udah hidup Pak. Coba cek lagi. Exit-nya kontrol, jadi itu Mas harus buat karakter ya. Oh, masih oke Pak. Hah? Enggak, tapi itu sudah hidup MySQL-nya. Oh, udah hidup Pak. Tapi di data grab-nya ini nggak bisa connect ya Pak, pas buat. Kenapa? Itu nggak bisa hidup. Iya Pak. Coba. Minta root akses. Oke. Kalau kayak gitu, coba dimatiin dulu MySQL-nya. Cara matiinnya kayak gini Mas. Iya Pak.
Coba lakukan perintah tersebut Di di komen tadi. yang ini Pak ya, Ya, ke terminal yang tadi Pak. yes. Oke. Nah, itu kan ada tuh 4295. Kemudian Iya, Pak. dimatikan skill -9 4295. Kill, kill, kill. -9 49 4295. Itu not committed, pakai sudo. Sudah Pak ya. Depannya. Sudah Pak. Dites lagi pakai ps-ax tadi. Udah mati belum? Ya. Nah, ini sudah, oh kok hidup lagi ya? Kok ada lagi 48466-nya itu? Coba saya stop dulu mungkin Pak ya. Untuk ini. Coba sekarang dicek lagi. Yang tadi kan oke, sekarang apa statusnya ya? Tadi gimana cara ngetes oke sama itunya ya? Oke, di sini tadi Pak pakai ini. Sudo ini Pak. Nah ini Pak. Kita di stop dulu nih Pak ya. Oke. Coba di stop. Oke. Stop. Oke, coba. Bisa ya? Ya. Ya. Nanti ada sesi khusus lagi Mas ya untuk debugging itunya Mas ya. Ya tadi mungkin perlu dicek sih kenapa itunya kok MySQL-nya kok nggak bisa. Nanti Ya, Pak. Soalnya dari kemarin bisa tiba-tiba nggak bisa Pak. Sebentar coba. Gitu ya. Iya Pak. Ya, itu juga menarik ya. Jadi teman-teman, saya kemarin di awal magang persiapannya juga ada materi tentang pakai Linux ya, jangan pakai Windows. Tadi itu sih karena pengalaman kami, teman-teman harus menguasain komputer teman-teman gitu. Nah biasanya yang kalau pakai pengguna Windows itu nggak tahu gitu. Tadi itu sih komen-komen yang di konsol seperti itu ya mau nggak mau memang harus dihafalkan gitu. Apa nggak perlu dihafalkan sih, asalkan sudah terbiasa gitu nanti akan terbiasa sendiri seperti itu. Oke, lihat poolnya lagi. Ini sudah 5 ya, tapi kita lanjut ya. Teman-teman nanti ngikutin prosesnya. Yang boleh dong, saya nggak tahu namanya nih. Yang sudah bisa chatting dong namanya siapa aja ya. Jadi mungkin nanti saya biar nggak salah sebut gitu. Kalau yang sudah bisa mungkin nanti saya akan coba panggil. Yang sudah berhasil ngedam datanya, chatting namanya ya. Gitu. Dandi, oke. Amdani, oke. Apa lagi? Fajar, Nasudin, oke. 4. Danang, oke. 5. Oh, 5 ya. Udah ada 5 ya. Yang lain? Ayo ya, didam ya. Oke, makasih yang sudah install. Yang lainnya ngikutin ya sambil berusaha ngedam. Oke, jadi ini datanya ya. Jadi sudah ada datanya itu sudah saya masukkan sesuai dengan struktur data ini. Jadi teman-teman bisa lihat gambarnya. Nah, sekarang kita langsung ya. Jadi
Jadi silsilah keluarga ini mirip ya datanya ya dengan tree gitu. Jadi pengalaman saya sih orang mungkin bisa gitu nyebutin gitu siapa anaknya Ratu Elizabeth gitu, Charles gitu, Anne, Andrew, Edward, ya itu bisa tuh. Siapa cucunya Ratu Elizabeth itu orang bisa lah nyebutin ya. Berarti dari sini kebaca gitu ya ada William, Harry, ada Zara, Peter, Eugene, Beatrice, James, sama Louis gitu. Nah ini siapa cucunya Charles? Nah, ini orang bisa nyebutin lah George, Charlotte, Louis gitu. Ya jadi di silsilah keluarga itu kan biasanya ada kakek nenek, bapak atau orang tua, ada anak, ada cucu ya. Habis itu ada sepupu kayak gitu. Jadi sepupunya William sama Harry siapa? Nah, itu kita tahu gitu. Itu ada Zara, Peter, ini sepupunya gitu. Nah, ya ini silsilah keluarga kerajaan Inggris, tapi teman-teman juga pasti punya silsilah keluarga sendiri gitu. Hafal sih untuk nyebutin namanya. Tapi sekarang kita coba ya, kita dalam bentuk sebuah tree. Nah, jadi bentuknya tree itu ada banyak cara, tapi kita pakai cara yang paling sederhana. Jadi yaitu dengan menggunakan parent ID. Jadi parent ID ini adalah bentuk tree. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat sebuah tabel sebuah tabel database, kemudian ada parent ID yang dia tuh refer ke dirinya sendiri. Jadi ini kan biasanya kan kalau ada ID dia refer ke tabel lain gitu ya. Jadi misalkan ini ada nama, alamat, kelamin, habis itu ada ID misalkan agama ID gitu misalkan. Kemudian ada tabel agama, kemudian di situ tuh refer gitu. Jika ID-nya 1 misalkan Islam, jika 2 Kristen, 3 Hindu dan seterusnya. Tapi kalau misalkan dia itu refer ke dirinya sendiri, ya biasanya pakai namanya parent ID gitu. Nah maka itu adalah menggunakan struktur datanya tree. Nah tapi ada banyak lain lagi selain menggunakan tree. Nah, menggunakan parent ID ini bisa juga nanti direpresentasikan dengan menggunakan left right ya. Jadi kanan kiri nested set. Nanti di akhir akan saya sampaikan sekilas, tapi sementara nggak usah dulu, fokus ke sini ya. Jadi ada parent ID. Nah ini cara bacanya gimana? Jadi ini ada Elizabeth 2, itu ID-nya 1. Kemudian ini ada Charles, ID-nya itu E02. Nah, dia punya parent ID 01. Nah, itu artinya adalah Charles itu anaknya Elizabeth. Nah, dari sini kita juga bisa baca ya, bahwa anaknya Elizabeth siapa aja. Berarti semua data yang parent ID-nya adalah E001. Ini adalah anaknya Elizabeth. Kemudian E002 itu berarti ini adalah anaknya dari Charles. Zara, Peter, ini berarti anaknya E003. Ini anaknya Anne berarti gitu sih. Nah, jadi dengan struktur data tree itu bisa dengan sederhana dibuat dengan menggunakan satu tabel, kemudian ada kolom parent ID yang dia itu akan refer ke dirinya sendiri seperti ini. Nah, di sini juga sudah saya buatkan ya empu sendok segala macam. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Jadi sebenarnya tree itu sesimpel seperti ini gitu. Ini adalah teman-teman sudah harus pede bahwa teman-teman sudah tahu tentang struktur data pohon. Di sini kita punya kasus pohon keluarga. Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Bapak, ini untuk dampingnya insertnya ini ada latihan kerjaan itu nggak bisa Pak ya? Kenapa? Ini kayak mau insert datanya kan Pak, ada latihan titik kerjaan gitu, kerajaan gitu. Oke. Berarti latihannya dihapus saja Pak ya? Oh ya, iya dihapus latihannya. Sudah bisa hidup Mas? Udah Pak. Oke mantap. Iya dihapus latihannya. Oh ada latihannya ya? Saya tadi nggak ngecek sih.
Oh ya, betul, betul. Ini bisa di-replace aja ya. Ini dihapus aja. Bisa. Oke Pak, makasih Pak. Oke. Oke, betul. Makasih Mas sudah menyampaikan. Oke, ya. Jadi seperti ini. Ada lagi yang mau tanya? Nggak ada? Kita lanjut ya. Jadi eh, di tugas 4 ini kan sudah ada ya select, insert segala macam ya. Jadi kita akan coba praktek. Mas Ernesto bisa saya sudah bisa belum? Tapi tadi nggak ada namanya ya. Mas Ernesto sudah bisa ngedam? Oh, tidak ada. Mas Flash Din sudah bisa ngedam? Oke. Ya. Tadi kita punya data ini ya. Sekarang kita akan coba berlatih. Silakan di chat bareng-bareng ya. Jadi tugasnya adalah yang sudah silakan dipaste ke chat apa query-nya. Bagaimana tahu siapa yang punya ID E006? Query-nya gimana? Jadi kita pengen tahu nih siapa yang punya nama, siapa namanya ID E006. Coba. Bagaimana cara tahu nama dari ID E006? Teman-teman bisa paste query-nya ke chat. Gimana? Jadi ini saya pandu ya. Ayo di chat ya. Oke, betul. Mas Ramdhani sudah bisa. Fajar bisa. Good. Jadi seperti ini akan dapat namanya bahwa adalah namanya William. Pertanyaan berikutnya, bagaimana tahu jenis kelamin dari siapa? Dari Lena. Apa jenis kelamin dari Lena? Silakan dipaste. Jadi ini teman-teman cepat-cepatan cepat ya. Coba bikin query-nya, latihan semakin cepat itu akan membantu teman-teman akan berlatih. Coba apa jenis kelamin orang yang namanya Lena? Oke. Great. Bisa ya. Nah, sekarang kita masuk, berarti udah bisa ya untuk query sederhana tentang hal ini. Nah, kita akan coba ke soal, ya semoga gampang sih soalnya sih. Oke, jadi ini soal-soalnya. Coba, siapa saja generasi awal dari silsilah keluarga? Jadi pertanyaannya adalah orang yang paling di atas. Tadi kan ada dua silsilah keluarga ya. Inggris sama Mataram. Jadi ini harapannya nomor 1 itu keluar data Elizabeth II dan Empu Sendok. Itu bagaimana ya query-nya ya? Jadi buat query untuk menjawab pertanyaan generasi paling awal dari silsilah keluarga. Jawabannya adalah Elizabeth II dan Empu Sendok. Oke. Yes, no. Oke, lainnya cobain. Bisakah menjawab pertanyaan nomor 1?
1, 2, 3. Ya, satu lagi. Nah, Mas Ernesto salah, Mas. Jawabannya apakah keluar Elizabeth dan Empu Sendok? Jawabannya harus 2 ini keluarnya. Punya Mas Ernesto pasti bukan 2 nih, pasti cuma 1. Dicoba lagi, Mas Ernesto. Oke. Bisa ya? Sekarang pertanyaan nomor 2. Siapa saja anaknya seseorang gitu. Nah, di sini perintahnya menggunakan sebuah nama. Jadi jika parameternya adalah Empu Sendok, jawabannya itu adalah 1 anaknya, Sri Isana Tunggawijaya. Tapi kalau parameternya adalah Elizabeth II, jawabannya ada 4, Charles, Anne, Andrew, sama Edward. Ya, jadi buat sebuah fungsi anaknya seseorang. Anaknya William nanti akan keluar 3, Josh, Charlotte, Louis. Silakan. Apa query untuk mendapatkan anak dari seseorang? Oke, Mas Flashdin, cepat. Oke, kita coba ya. Ini jawaban yang sudah ada. Oke. Oke. Betul. Oke. Wait. Tracking saya ya, jadi silakan vote di poolnya ya. Soal nomor 1 yang sudah bisa klik vote dulu ya.
Gampang kan nomor 1, harusnya semuanya sudah bisa ya. Yuk, nomor 1 dulu, di food dulu, sudah paham. Tadi yang nomor 1 itu pertanyaannya adalah siapa generasi awal? Ini sudah pada bisa kan tadi kan? Gampang kan? Yang nggak bisa tanya ya. Jadi saya nggak tahu nih karena kita online ya. Jadi teman-teman yang nggak bisa kalau ada pertanyaan bingung kok kayak gitu gitu. Itu saya harap berinisiatif untuk saya nggak paham nih kenapa kok kayak gitu, tanya ya. Gitu. Yang nomor 1 ada pertanyaan, bagaimana ini? Ada yang mau tanya nggak? Yang nomor 1. Nanti prinsipnya ya saya nggak tahu teman-teman sudah paham apa enggak. Teman-teman sendiri yang harus paham. Jadi kalau nggak paham yang tanya teman-teman. Nomor 1 sudah oke ya. Oke, ada 7 orang. Oke, sekarang yang soal nomor 2. Siapa anak seseorang ini yang sudah bisa? Ada yang belum bisa. Yang belum bisa, silakan open mic. Apa nggak pahamnya? Halo Mas. Ya. Bingungnya itu yang jawabannya yang flash din itu yang select k bintang dan yang seterusnya gitu itu belum paham query-nya gitu. Gimana? Oh ini Belum. select bintang ini. Iya belum paham query-nya. Oke, nggak Pak. Jadi ini kan pakai join ya. Jadi ini kan biar mudah itu kayak gini nih struktur cara. Ini kelihatan nggak ya screen saya ya? Jelas nggak? Masih kebaca nggak tulisannya? Lumayan sih kebaca. Kebaca ya, nggak usah saya gedein ya. Ya, jadi ini kan select K. Jadi ini ceritanya dibuat 2. Ini asalnya kalau mau gampang, ini tuh aliasnya itu adalah kerajaan K2 parent ID sama dengan K2 ID. Ya, jadi ini tuh anaknya. Jadi ini kalau mau nulis ini anak, ini orang tua. Jadi kan datanya kan 1 ya. Nah, teman-teman yang pertama ini sintak alias ya. Jadi select from kerajaan anak atau ini kalau mau jelas ini bisa ditambahkan dengan S ya. Jadi kerajaan sebagai anak, kerajaan sebagai orang tua. Jadi kan ada anak sama ada orang tua. Nah, kemudian join-nya anak sama orang tua itu kan pakai anak parent ID itu sama dengan orang tua ID. Nah, sedangkan namanya orang tua yang dicari itu adalah Empu Sendok gitu. Seperti itu cara bacanya. Nah, ini akan muncul seperti ini, Mas Ramdhani. Jadi untuk struktur data tree bisa di join seperti ini. Kemudian biar nggak bingung, tadi itu yang pertama ini sebagai anaknya, ini sebagai orang tuanya, kemudian hubungan orang tua sama anak apa? Oh, hubungannya adalah anak.parentID itu sama dengan orang tua.id. Kemudian dari sini where orang tua.nama sama dengan siapa. Seperti itu, Mas. Bisa dipahami nggak, Mas Ramdhani? Iya bisa. Oh, mau satu lagi kalau itu yang anak bintang, berarti bintangnya itu yang bisa ID, bisa nama, bisa kelamin gitu ya? Oh ya, jadi bintang ini wildcard ya. Jadi kalau misalkan anak bintang, maka semua kolom yang ada di sebuah tabel itu akan ditampilkan. Tapi kalau misalkan ini hanya pilih namanya, maka yang akan muncul hanya namanya saja. Maunya anak apa tadi? Jenis kelamin itu apa ya? Jenis kelamin itu ya kelamin. Nah, ini akan ada nama. Kemudian tadi betul pertanyaannya misalkan mau tahu nama orang tuanya siapa. Berarti kan kita orang tua nama seperti ini kan.
Nah, tapi ini kan sama nih, sama-sama nama kolomnya. Oh, kok bingung aku kalau sama-sama nama. Oke, ini bisa dialias. Misalkan ini nama orang tua. Nah, seperti ini. Kemudian, oh ini nama apa? Biar gampang, misalkan nama anak. Nah, seperti ini. Gitu, Mas Aman ini. Baik, makasih ya. Ya, jawab ya. Nah, kemudian di sini ada dua yang menarik ya. Jadi ini dua jawaban ini sama-sama benar ya. Karena tadi soalnya kan siapa anak dari seseorang. Nah, di sini ada dua cara ya. Bisa pakai join seperti ini atau pakai subquery. Jadi kalau misalkan ada query dalam query, jadi kan satu query itu, oh ya, mungkin saya perlu jelaskan. Jadi satu query di sebuah database itu hanya ada kemungkinannya ada select, ya. Itu satu query. Update, insert, delete gitu. Jadi satu select, satu update, satu delete itu adalah satu query. Nah, ketika ada dua select gitu, nah itu istilahnya biar nanti ini menjadi gampang itu komunikasinya, itu namanya subquery. Jadi metode yang pertama ini kita sebut dengan metode join ya. Metode yang kedua ini nama anak itu bisa digunakan juga menggunakan metodenya adalah metode subquery. Nah, seperti ini. Dua-duanya benar. Dan masing-masing nanti akan ada masalah lain yang bisa diselesaikan dengan join, apa yang bisa diselesaikan dengan subquery. Nah, tapi dari sini ya tadi itu ya, ini contohnya ya. Yang query yang atas itu kita bisa tahu namanya. Jadi kita bisa tahu namanya siapa, nama orang tuanya siapa, nama anaknya siapa. Sedangkan kalau yang bawah ini tidak bisa mendapatkan nama orang tuanya ya. Jadi karena ini hanya punya data anaknya saja. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ini ada like sama dengan ya. Mungkin Mas Flashdins yang pakai like bisa disebutkan apa alasannya kenapa kok pakai like, nggak pakai sama dengan? Mas, Ya, Dir. Kalau saya biasanya memang pakai like, soalnya like itu kalau saya biasa untuk pencarian sih. Jadi kalau mau ngembangin ke pemotongan kata dari depan atau dari belakang, biar bisa memasukkan gitu. Nah, tapi tahu nggak kalau like itu mahal? Itu mahal, belum tahu sih. Oh, belum tahu. Oke, saya jelaskan ya. Ya. Jadi ketika teman-teman tahu datanya itu pasti, jadi tidak ada perintah pencarian, usahakan selalu menggunakan sama dengan terlebih dahulu. Baru kemudian kalau misalkan butuh pencarian, itu ya baru benar pakai like. Tapi tadi kan soalnya adalah apa? Soalnya adalah sederhana ya, siapa nama anak seseorang. Nah, ketika ada like seperti ini, ya dia itu akan lebih mahal gitu ya. Karena like itu berarti dia sudah bersiap untuk melakukan searching. Jadi proses searching itu lebih mahal dibandingkan dengan sama dengan. Jadi ini nanti terkait dengan indeks, tapi tadi ini nggak dibahas. Jadi ya ini, tapi sementara ini dua-duanya benar ya. Jawabannya sama-sama like bisa, sama dengan bisa untuk kasus seperti ini. Tapi dari sisi komputasi, ya tadi itu di sisi komputasinya yang atas ini agak turun performansinya karena pakai like, yang bawah agak turun performansinya karena ini pakai subquery seperti itu. Oke, silakan di vote yang sudah paham soal nomor 2. Siapa saja? Ada 2 yang belum paham. Siapa lagi nih yang belum paham? Silakan tanya mumpung sebelum ditutup. Sudah bisakah yang nomor 2? Mau open mic? Tes. Pak. Ya, gimana? Saya sih Pak tadi belum paham sih. Oke. Apa yang belum paham? Yang sebagian besar keduanya sih Pak, subquery sama join.
Mhm. Mungkin karena tadi nggak pahamnya itu kayak ada singkatan kak titik bintang gitu. Mungkin jadi belum paham di situ. Mhm. Join tapi paham join. Join ya lumayan Pak. Heeh. Jadi join itu kan dua tabel Hmm. dijadiin satu ya. Nah, hubungannya apa gitu? Kalau misalkan tidak ada penghubungnya, dia akan membuat kombinasinya. Ya. Kalau subquery, ya tadi itu, ini query dalam query. Aku makanya, apa yang nggak pahamnya ya? Karena ini memang seperti itu apa adanya sih, jadi harus dihafal. Dan sekarang pertanyaannya apa ya yang nggak pahamnya ya? Tadi sih di ini Pak di yang join sih Pak. Mungkin apa penamaan variabel mungkin tadi Pak. Saya kurang. Ya, kalau ini sudah paham kalau pakai nama Iya anak Pak. orang tua Nah, gini. jelas Pak. Sama ada SS-nya juga tadi. Oh, oke, berarti sudah ya. Oke, berarti ini nomor 2 kita tutup ya. Nah, sekarang soal nomor 3. Soal nomor 3, buat query siapa nama kakek atau neneknya seseorang. Jadi kalau masukannya adalah William, keluarnya Elizabeth 2. Kalau Josh, nama kakeknya adalah Charles. Silakan. Ini tipsnya sama ya. Tadi kan ini anak ya, anak satu level. Kalau kakek sama nenek, jadinya harus 2 level ya. Anjing. Siapa nama kakek atau nenek dari seseorang.
Aja udah bisa? Ayo di paste jawabannya. Ada yang nggak bisa nggak? Salah. Tadi siapa ya? Mas Ahmad Bayadi. Sudah bisa kah, Mas Ahmad Bayadi? Sudah, Pak. Sudah bisa? Sudah. Di paste dong jawabannya. Jadi jawabannya nggak susah ya. Jadi ini tinggal diganti aja ya. Ini berarti nama anak ini dibalik ya. Jadi nama kakek. Anak bungsu nggak punya ya. Ini cucunya Elizabeth II ada sekian banyak. Cucunya Charles ada sekian banyak. Oke. Berarti gampang ya. Wait. Pak, mau nanya Pak, Oh, selek anak ini diambil dari mana Pak ya? Sebelum selek anak ada titik awal itu anaknya ini yang ada itu, ini Pak. pakai alias. Oke, alias ya Pak. Berarti bisa Ya. buat nggak harus anak misalnya Pak ya? Iya. Jadi kalau sudah di alias, yang digunakan adalah nama aliasnya. Ya ini kalau yang sudah hafal kalau di MySQL ya bisa nggak pakai ini atau kalau bingung pakai S gini. Oh. Berarti buat kayak file sementara gitu Pak ya? Iya, jadi kan dia nggak bingung karena ini kan namanya kan sama ya, sama-sama kerajaan. Kalau sama-sama kalau ini nggak pakai alias, nanti dia akan ambigu dia bilangnya. Jadi ini kan nanti akan ditolak. Nah, not unique table. Jadi makanya harus dikasih alias jika nama tabelnya itu sama. Seperti ini. Gitu, Mas. Menjawab ya? Iya Pak ya. Oke, ini nomor 4 sudah bisa ya. Nomor 4 sudah bisa. Selanjutnya soal nomor 5. Nah, ini mulai hitung-hitungan. Berapa jumlah anak seseorang? Tadi kan di atas kan sudah tahu ya anaknya itu kayak gimana. Anaknya seseorang itu berapa. Nah, sekarang coba query nomor 5. Berapa tuliskan jumlah anak dari seseorang. Misalkan ada sampai 2, itu anaknya ada 4. Charles itu anaknya ada 2. Silakan.
Bisa. Ada yang bisa menuliskan? Jadi tadi anak itu caranya gimana? Select bintang dari sini ya. Ya, tapi tadi pertanyaannya adalah berapa jumlah anaknya. Di sini kan masih jumlah nama-namanya. Ya, betul. Pakai fungsi count. Ya, ini dapat jumlah anaknya. Ini bisa dialias ya, jumlah anak gitu misalkan. Maka ini akan dapat nama 2. Oke, ini cara satu. Ada lagi yang punya cara lain? Jadi cara lainnya, ini bisa menggunakan group by ya. Jadi ini ya Charles anaknya 2 gitu. Tapi ini tidak bisa gitu. Kalau misalkan untuk semua ini ya. Nah, ini cara kedua, rekan-rekan bisa menggunakan group by ya. Jadi ini where-nya diganti group by parent ID ya. Anak.parent ID. Ini bisa menggunakan where ya, ini bisa ditambahkan dengan sintaks group by. Ini kita juga bisa punya yang berikutnya ini where-nya ya, ini bisa ada beberapa alternatif ya untuk mendapatkan jumlah anak, gitu. Ini kalau tidak ada having-nya, nah ini akan menyebutkan dari semuanya ya. Elizabeth itu anaknya 4, Charles itu anaknya 2, Anne anaknya 2, ya ini. Seperti itu. Tapi kalau ini bisa nggak ya? Ini bisa. Ya, ini bisa semuanya. Kalau yang ini bisa nggak? Ya, ini nggak bisa ya. Jadi fungsi count itu kalau misalkan ini strict modenya apa? SQL modenya ini only full group by, itu dia tidak bisa kalau tidak ada group by-nya. Nah, jadi ada beberapa cara ya yang bisa dilakukan ya. Bisa seperti ini, bisa seperti ini. Ada pertanyaan dari sini? Bisa semua? Ada yang mau tanya nggak? Bisa ya? Selanjutnya soal nomor 6.
Berapa total keturunan seseorang? Jadi kalau apa namanya? Sekarang kita akan menghitung total ya. Jadi kan kalau tadi cuman anaknya. Nah, tapi kalau misalkan kita bisa nggak ya dapetin semua nama apa namanya? Semua nama orang yang ada di bawahnya sini gitu. Jadi Charles itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya apa? Ya. Tanggal apa? Main sepeda. Pakai lagi. Ya, Pak.
Munculan, munculan, munculan. Munculan. Munculan, munculan, munculan. Munculan, munculan. Munculan. Oke, bisa. Ada yang bisa? Untuk menghitung jumlah total keturunan seseorang ini? Oke. Halo, bisa? Oke, jadi ini karena ini sudah mulai agak pasif ya, jadi asumsinya sih kalau nggak ada yang tanya, ya berarti nggak ada masalah gitu ya. Tapi ini nanti menjadi PR ya. Jadi ini sesi kita pada hari ini itu sudah ada kuisnya seperti ini. Nanti semua rekan-rekan silakan menjawab ya kuisnya ya. Jadi ini untuk mengevaluasi. Tadi tuh targetnya adalah rekan-rekan semuanya bisa menjawab. Jadi kalau teman-teman nggak bisa, nanti tanya, gitu ya. Jadi ini query tadi ya, itu apa disimpan di sinilah query-nya. Semuanya harusnya kalau teman-teman tadi bisa ngikutin, ini tinggal di copy paste aja gitu ya. Nah, untuk yang soal nomor 6 dan 7, saya akan bagikan dulu tentang pseudocode-nya ya. Jadi ini teman-teman coba dulu. Logikanya itu adalah teman-teman tidak akan bisa menggunakan satu query. Karena kan kita nggak tahu gitu. Seseorang itu punya berapa level di bawahnya. Ada yang cuma punya kayak Edward, ini kan cuma punya 1, 2, 3. Dia cuma 3 level. Tapi Elizabeth kalau lewat jalurnya Charles, dia akan punya ini 1, 2, 3 ya. Kalau ini 1, 2, 3, 4. Ada 4 generasi. Kalau sini contohnya Empu Sendok. Empu Sendok itu kan 1, 2, 3, 4. Kalau si Dharma Wangsa cuma sampai sini aja. Tapi kalau misalkan yang jalur yang sini, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 generasi. Jadi ini akan beragam. Nah, pseudocode-nya untuk menyelesaikan permasalahan ini, teman-teman harus membuat sebuah prosedur. Ya, jadi buat prosedur. Silakan di googling ya, googling misalkan MySQL create prosedur. Kemudian buat fungsi
rekursif untuk menghitung jumlah anak. Sudokutnya itu akan seperti ini ya, function hitung keturunan. Ini sudokutnya ya, disesuaikan. Ini adalah nama. Jadi hitung jumlah anaknya. Jumlah anak sama dengan hitung jumlah anak. Jika jumlah anak lebih besar dari 0, maka nggak bisa ini. Jika lebih besar dari 0, maka for each anak jumlah anak ditambahkan dengan hitung keturunan. Hitung keturunan dari nama anak. Seperti ini. Ya, jadi harus menggunakan rekursif ya. Jadi jumlah anak ini menggunakan apa? Select count anak.id itu ya. From jika anaknya lebih dari 0, maka dihitung jumlah keturunan dari setiap anaknya. Jika sudah selesai, return jumlah anak. Nah, seperti ini. Jadi untuk yang soal nomor berapa ini? Nomor 6 dan nomor 7 itu tidak bisa cuman query biasa. Jadi teman-teman harus menggunakan sebuah prosedur ya atau function. Coba nanti di eksplorasi ya. Ini mana yang bisa menyelesaikan masalah ini gitu sih. Nanti soal nomor 7 juga udah ada ya. Jadi nanti pengen tahu jumlah anak perempuannya berapa, laki-lakinya berapa. Nah, nanti teman-teman akan membuat sebuah fungsi yang cukup rumit seperti ini. Oke, mungkin itu ya yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan nggak? Jadi ini PL sih. Nanti diskusinya silakan bertanya di grup Telegram ya. Kalau misalkan ada yang udah mencoba, error, segala macam. Dan ini menjadi, tadi ya, saya sampaikan di depan bahwa struktur tree ini itu kompleks. Jadi, teman-teman kalau bisa menyelesaikan problem ini, teman-teman jago lah gitu. Teman-teman siap untuk terlibat di project yang real gitu. Tapi kalau misalkan ini tidak bisa memahami ya, bingung, sama kayak main Rubik ini kan, kalau bingung gitu ya, ya itu masih akan kerepotan sih. Mungkin demikian. Oke, mungkin itu dari saya buat hari ini. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan dari rekan-rekan sebelum kita tutup, ada yang mau mengevaluasi? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, kita tutup ya. Besok ada sesi lagi ya dengan saya. Teman-teman bisa coba problem ini. Yang nomor 6 sama 7 ya, cobain dulu. Kalau misalkan besok
sampai besok tidak menemukan jawabannya, besok setelah materi teman-teman bisa diskusi ya dengan saya ya. Demikian. Mungkin demikian dari saya, bisa ditutup kalau tidak ada pertanyaan. Oke, demikian ya. Sampai jumpa besok buat rekan-rekan. Belajar ya, semangat ya. Diselesaikan masalahnya. Seperti itu. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.